له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوان والأخوات في الله عزني الله وإياكم. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Jami An-Nur, yang mudah-mudahan kita semua selalu diberikan limpahan rahmat dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya malam ini 17 Rajab 1443 Hijriyah yang bertepatan juga dengan tanggal 18 Februari 2022 bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa kembali dikumpulkan dalam satu majlis yang mulia, yaitu majlis ilmu syar'i, yang insyaallah pembahasan kita di malam hari ini akan mengkaji tentang min asyratis sa'ah, terkait dengan tanda-tanda besar hari kiamat. Naam. Di pertemuan sebelumnya kita sudah kaji bagaimana penjelasan para ulama berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang tanda-tanda kecil hari kiamat. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk pada tanda-tanda besar hari kiamat. Yang pertama, kami perlu menyampaikan apa maksud atau urgensinya, pentingnya kita mempelajari tentang tema ini. Yang pertama adalah untuk mengcounter penyebaran informasi, dalam tanda petik kajian-kajian yang sekilas cukup menarik untuk didengarkan, namun ternyata setelah dikaji berdasarkan timbangan dalil-dalil yang sahih, maka banyak sekali sisi kekeliruannya, bahkan cenderung dipaksakan. Makanya ada istilah yang muncul kemudian, bahwasanya ilmu yang mereka sampaikan itu adalah berdasarkan cocokologi. Maka ada cocokologi.com. Nah, itu yang terjadi. Dan kami akan sampaikan beberapa penyimpangan-penyimpangan atau kekeliruan-kekeliruan yang mereka sampaikan dengan begitu beraninya, dan ternyata Allah buktikan keliru, jemaah. Keliru. Sebenarnya metode untuk mencocokkan dalil-dalil yang jelas, tegas, dan tentunya sahih di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW itu boleh-boleh saja. Syaratnya para ulama katakan jangan dipaksa-paksakan. Ini yang muncul, dipaksa-paksakan, dan kenyataannya ternyata meleset. Kenyataannya meleset. Di antaranya terkait bahasan mereka, dai-dai yang dasar ilmunya adalah cocokologi ini, yang mengatakan bahwasanya info dari salah seorang gurunya, Imam Mahdi itu sudah ada, bahkan sekarang usianya 39 tahun, dan ini disampaikan kalau nggak salah sekitar 2 tahun yang lalu sebelum pandemi. Artinya itu sebelum 2020, 2019 kalau nggak salah. Berarti seharusnya Imam Mahdi itu muncul setahun setelahnya, karena dia dibaiat oleh kaum muslimin sebagaimana dijelaskan dalam riwayat yang sahih, itu pada usia 40 tahun. Sekarang udah masuk tahun 2022, jemaah. Masya Allah. Boleh saja, makanya para ulama memastikan sebagian tanda, jika memang tanda tersebut sesuai, hal ini diperbolehkan dengan syarat tidak dipaksakan. Dan yang kedua,
memang upaya mencocokkan informasi yang ada di dalam hadis ataupun Al-Quran itu sesuai dengan kenyataan yang ada. Ya, dan ini juga ditempuh oleh salah seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salah seorang istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Asma binti Abu Bakar, salah satu putri sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, putri dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang namanya Asma binti Abu Bakar. Ketika didatangi oleh salah seorang pemimpin yang bernama Hajjaj ibn Yusuf. Kita sering mendengar ya, Hajjaj ibn Yusuf ini pemimpin yang sangat sadis. Ya, dia sangat diktator, otoriter. Bahkan mudah sekali menumpahkan darah sesama kaum muslimin dalam rangka untuk mempertahankan kekuasaannya. Masya Allah. Di masa Hajjaj ibn Yusuf, dia pernah ditemui oleh Asma, dan Asma berkata kepada dirinya, Asma berkata, ama inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah beliau telah menyampaikan kepada kami bahwasanya anna fi Thaqif kadzaban wa mubiran, bahwasanya di Thaqif, satu wilayah yang ada di Jazirah Arab, ya, di Thaqif itu akan muncul seorang pendusta dan seorang yang sangat kejam. Ya, kemudian Asma berkata, fa ammal kadzab fara'ainahu. Adapun yang dimaksudkan Nabi, si pendusta yang berasal dari Thaqif ini, ya, aku sudah mengetahuinya, kami semua sudah tahu. Tidak lain, dia adalah Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi, seorang yang mengklaim dirinya sebagai nabi palsu. Itu dari Thaqif. Makanya Asma katakan dia pendusta. Dialah orangnya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Tinggal satu nih yang Nabi katakan dari Thaqif juga kejam orangnya. Maka Asma berkata kepada Hajjaj ibn Yusuf, ya, beliau katakan, ya, wa ammal mubir fala ikhaluka illa iyyah. Adapun seorang yang kejam itu, aku sangat yakin dirinya adalah engkau. Masya Allah. Ya, bahwasanya yang kejam yang Nabi sabdakan, ya, yang datang dari Thaqif itu adalah engkau. Nah, para ulama katakan, ya, apa yang ditempuh oleh Asma binti Abu Bakar ketika beliau menjabarkan maksud perkataan Nabi, muncul dari Thaqif dua orang yang perilakunya nggak baik. Yang satu sebagai pendusta, ngaku nabi palsu, sudah terungkap. Dan yang satu lagi kejam, ya, orang yang sangat kejam, itu adalah dirimu wahai Hajjaj. Masya Allah. Dan ketika Hajjaj mendengar perkataan dari Asma binti Abu Bakar, apa yang terjadi? Qala faqama anha walam yuraji'ha. Lalu Al-Hajjaj ibn Yusuf berdiri, ya, dan dia pergi tanpa kembali lagi kepada Asma. Masya Allah. Ya, hadis ini menjelaskan bahwasanya Asma binti Abu Bakar menerapkan hadis Nabi kepada kenyataan yang ada. Itu boleh, karena sesuai dengan fakta yang ada. Nggak ada pemimpin yang melampaui kebengisan yang dilakukan oleh Hajjaj ibn Yusuf. Ya, sampai beliau pun membunuh Abdullah ibn Zubair, digantung di Ka'bah atau di dekat Ka'bah. Ini adalah kezaliman yang sangat besar. Bahkan orang-orang yang menjadi dalam tanda petik lawan politiknya, yang bisa mengganggu kekuasaannya, yang memimpin kota suci Mekah atau wilayah Hijaz secara umum, apa yang terjadi? Mereka disembelih, jemaah. Sehingga saat itu, ya, banjir darah oleh kaum muslimin. Na'udzubillah. Baik, nah, dalam hal ini Asma binti Abu Bakar menggunakan metode mencocokkan nas yang ada dengan fakta yang terjadi, tapi dengan cara tidak dipaksa-paksakan. Kalau seperti itu boleh-boleh saja. Ya, sebagaimana Syekh bin Baz juga mengatakan tentang dekatnya, ya, pasar dan dekatnya zaman, iqtarabatiz zaman. Ya, zaman itu nanti ketika semakin dekat hari kiamat, ya, waktu terasa begitu cepat. Ya, begitu juga pasar-pasar terasa begitu dekat. Ya, dan terbukti sekarang, ya, dengan adanya kemudahan teknologi, kita bisa bertransaksi, ya, dari jarak yang jauh sekalipun antara penjual dan pembeli dengan menggunakan konsep online.
Ya, nah hal ini diungkap juga oleh para ulama, tapi tidak dengan cara dipaksa-paksakan. Baik, kita masuk tanda-tanda besar hari kiamat. Ciri-ciri tanda-tanda besar hari kiamat ada dua cuma secara umum. Pertama, tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya hari kiamat. Ya, tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya hari kiamat. Ya. Kedua, ciri-ciri atau tanda-tanda besar hari kiamat itu adalah peristiwa-peristiwa di luar kebiasaan manusia, artinya sesuatu yang enggak biasanya. Maka dikatakan ini masuk kategori tanda-tanda besar hari kiamat. Ini pula yang menjadi jawaban kenapa hadirnya atau munculnya Imam Mahdi tidak dimasukkan dalam kategori tanda-tanda besar hari kiamat. Karena itu bukan sesuatu hal yang sangat luar biasa, bukan sesuatu yang di luar kenormalan umumnya manusia. Maka dikatakan dia masuk kategori tanda-tanda kecil, walaupun masa terjadinya itu berurutan antara munculnya Imam Mahdi, kemudian munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan yang satu masa ini ada 4, yaitu Ya'juj wa Ma'juj. Nah, itu berurutan tuh 4 hal itu, ya. Naam. Di dalam hadis yang disampaikan melalui jalan Hudzaifah, ya, beliau berkata, "Ittala'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alaina wa nahnu natadzakaru." Faqala, "Ma tadzakarun?" Nabi datang kepada kami sedangkan kami sedang berbincang-bincang, kita sedang ngobrol, kata para sahabat. Ya, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang kalian obrolkan? Apa yang kalian sedang perbincangkan?" Ya, qalu, para sahabat menjawab, "Nadhkurus sa'ah." Ya, kata sahabat, kami sedang memperbincangkan atau membicarakan tentang hari kiamat ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan, "Innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayat." Nabi katakan, ya, ketahuilah hari kiamat itu tidak akan terjadi, ya, sampai kalian melihat sebelumnya 10 tanda-tanda besarnya. Masya Allah. Secara tegas Nabi katakan 10 tanda-tanda besar. Ya, fadzakara. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebutkan 10 tanda-tanda besar kiamat tersebut. Yang pertama ad-dukhan. Munculnya asap. Asap bukan sesuatu yang sifatnya wilayah per wilayah, tapi secara menyeluruh. Muncul di muka bumi. Kalau sekarang kan masih sebagian-sebagian aja ya. Ada asap yang kemudian muncul biasanya di Indonesia, di wilayah Sumatera atau Kalimantan, ketika hutan terbakar muncul asap. Masya Allah, itu sifatnya masih per wilayah. Tapi ad-dukhan yang menjadi tanda hari kiamat, tanda besar hari kiamat itu, asap ini muncul secara menyeluruh di seluruh muka bumi. Ya, bukan wilayah per wilayah, tidak. Apalagi ya hanya sebatas muncul di pojokan-pojokan ketika ada yang dukhan, ya, dukhan ngerokok. Nah, itu juga asap juga tuh. Nah, bukan itu ya. Nah, bukan yang kayak gitu, bukan ya. Taib. Kemudian yang berikutnya wad-dajjal. Ya, munculnya dajjal. Yang ketiga ad-dabbah. Munculnya hewan yang nanti dia mampu berbicara. Kami akan jelaskan pembicaraan yang disampaikan oleh binatang ini tentang hal apa, nanti akan dijelaskan. Kemudian watulu'ash syamsi min maghribiha. Ya, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Kalau sekarang matahari terbit dari arah timur, nanti itu ya tanda kiamat besar, tanda besar kiamat muncul, diantaranya adalah matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Artinya terbitnya matahari itu dari barat. Subhanallah. Ya. Wa tazula Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, tanda besar berikutnya tentang semakin dekatnya hari kiamat, turunnya Nabi Isa ibn Maryam. Yang berikutnya wa Ya'juj wa Ma'juj. Munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Ketika benteng yang mengurung mereka itu jebol. Itu jebol. Nah. Kemudian yang berikutnya wa thalathata khusufin.
Ya, ada 3 al-khasaf, ya pembenaman, longsor besar-besaran, atau mungkin bahasa yang lebih pas itu amblesnya, ya 3 wilayah, ya di mana saja. Khasfu bil masyriq, ya longsor atau amblesnya wilayah yang ada di timur, ya daerah-daerah yang ada di timur itu ambles. Para ulama katakan itu bisa jadi sifat amblesnya itu satu negara atau beberapa negara hilang yang ada di wilayah timur. Ya, begitu dia wa khasfu bil maghrib. Ya. Pembenaman atau amblesnya wilayah yang ada di barat. Dan yang ketiga wa khasfu bi jaziratil Arab. Amblesnya wilayah jazirah Arab. Ya, wa akhiru dzalika narun takhruju minal Yaman tatrudun nasi ila mahsyarihim. Kemudian tanda besar hari kiamat yang terakhir adalah ya munculnya api yang keluar dari negeri Yaman. Dalam riwayat yang lain disebutkan Aden, wilayah Aden, tetap di Yaman itu ya. Wilayah Yaman yang tatrudun nas ila mahsyarihim, akan menggiring manusia kepada mahsyar mereka. Mahsyar ini bukan mahsyar yang dimana nanti ya ketika manusia dibangkitkan. Mahsyar ini adalah maksudnya tempat berkumpul. Jadi digiring pada satu tempat. Ya, dan keadaan yang seperti ini menunjukkan ya tidaklah terjadi kecuali keadaan manusianya adalah manusia-manusia yang paling buruk. Manusia yang paling buruk, na'udzubillah. Baik. Jadi 10 tanda yang disebutkan di dalam hadis ini yang disebut oleh para ulama dengan tanda-tanda besar hari kiamat. Ya, tanda-tanda besar hari kiamat. Nah, para ulama khilaf. Terjadi khilaf, perselisihan pendapat di kalangan para ulama tentang urutan mana yang lebih dulu. Nah, ya. Baik. Secara umum para ulama mengatakan keluarnya Dajjal, ya turunnya Nabi Isa, kemudian keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, dan tadi diawali oleh munculnya Imam Mahdi. Itu terjadi di dalam satu masa. Ya, begitu juga dengan terbitnya nanti matahari dari arah barat dan juga keluarnya dabbah, ya binatang yang mampu berbicara. Itu juga satu masa. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalal ayati khurujan tulu'us syamsi min maghribiha wa khurujud daba 'alan nasi dhuha wa ayyuhuma ma kanat qabla sahibatiha fal ukhra 'ala ithriha qariban." Sesungguhnya tanda-tanda hari kiamat yang bisa dikatakan pertama kali terjadi di antaranya adalah terbitnya matahari dari barat dan kemudian disusul keluarnya dabbah, binatang yang mampu berbicara. Ya. Tapi bukan kayak beo, bukan. Ya, beo kan juga mampu berbicara ya. Yang punya bilang assalamualaikum, assalamualaikum gitu, bukan ya. Nah, pembicaraannya bukan hanya sebatas mencontoh, bukan. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dalam hadis ini, keluarnya dabbah di tengah-tengah manusia di waktu duha. Ya. Akan tetapi memang di sini Nabi katakan mana saja yang terjadi terlebih dahulu di antara keduanya, maka salah satunya muncul segera dalam waktu yang berdekatan. Artinya bisa jadi misalnya yang lebih dulu muncul adalah ya adanya dabbah, binatang yang mampu berbicara. Maka sangat mungkin keesokan harinya ya di saat matahari terbit ternyata dia terbit dari arah tempat tenggelamnya, ya terbit dari arah barat. Atau sebaliknya, jikalau ternyata yang lebih dulu adalah ya matahari muncul atau terbit dari arah barat, maka di waktu duhanya akan muncullah binatang yang mampu berbicara. Taib. Nah, kemudian para ulama sepakat, ini ijma' para ulama tentang 10 tanda besar hari kiamat, ya. Yang terakhir yang terjadi adalah keluarnya api yang berasal dari Yaman. Ya. Dan kemudian mengusir manusia ke arah mahsyar. Mahsyar di sini adalah tempat berkumpul. Ya, tempat berkumpul. Yang dimana sebagian ulama diantaranya Syekh Yusuf Wabil menjelaskan dalam kitabnya Asyratus Sa'ah min Asyratis Sa'ah,
di halaman 417 sampai 418, beliau mengatakan mahsyar yang dimaksudkan dalam hadis tersebut ya adalah negeri Syam. Negeri Syam. Ya. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wa yahsyuru baqiyatahumun nar. Dan yang tersisa dari manusia ya, mereka kemudian dikumpulkan oleh api. Kemudian taqilu ma'ahum haitsu qalu wa tasitu ma'ahum haitsu batu. Ya. Dan yang tersisa dari manusia mereka dikumpulkan oleh api yang muncul dari Yaman ya. Api tersebut istirahat saat manusia juga istirahat. Jadi sifat penggiringan api ya kepada manusia-manusia di masa itu, dia mengikuti bagaimana keadaan manusia. Di saat manusia bergerak tuh api bergerak, menggiring mereka ke satu tempat berkumpul ya. Tapi ketika manusia beristirahat ya, maka api itu pun ikut beristirahat sampai kemudian mereka menyelesaikan istirahatnya, kembali api itu menggiring mereka kepada satu tempat yang sama. Masya Allah. Jadi sifat penggiringannya seperti itu. Dan tidaklah manusia-manusia yang digiring di masa itu kecuali min syurarin nas. Para ulama katakan manusia-manusia yang keadaannya buruk. Jadi jangan punya cita-cita pengen juga tuh melihat fenomena digiring oleh api yang muncul dari Yaman. Jangan, ya, itu manusia-manusia yang buruk keadaannya. Na'udzubillah wa nasallallahu al-afiyah. Baik. Ana bahas di awal tentang Imam Mahdi. Ya, walaupun ini bukan termasuk bagian dari tanda besar hari kiamat, tapi memiliki kaitan. Ya, memiliki kaitan dengan ya 3 tanda besar hari kiamat, yaitu munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Baik. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang Imam Mahdi ini hadisnya mutawatir. Ya, hadisnya mutawatir. Dan ini juga dijelaskan oleh ya Syekh Yusuf Wabil. Naam, hadis-hadis yang derajatnya sangat kuat diriwayatkan oleh banyak sahabat. Naam. Di antaranya diisyaratkan di dalam Sahihul Bukhari dan juga Muslim hadis yang berbunyi kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum. Bagaimana kondisi kalian tatkala Isa ibn Maryam turun kepada kalian dan ada pemimpin kalian. Para ulama mengatakan pemimpin kalian, pemimpin kaum muslimin di sini dimaksudkan adalah Imam Mahdi. Ya, sebagaimana juga dijelaskan di dalam lafal-lafal hadis yang lainnya, ya ketika Nabi Isa turun ke bumi, pemimpin kaum muslimin saat itu adalah Imam Mahdi. Naam. Kami akan jelaskan tentang biografi Imam Mahdi. Ya, tentang biografi Imam Mahdi. Kita perlu mengilmui dan penting untuk mengilmuinya, ya karena kita dihadapkan pada satu fenomena khususnya di negeri yang kita cintai, banyak orang yang ngaku-ngaku sebagai Imam Mahdi. Ya, entah yang dari Jember, yang dari mana, ngaku Imam Mahdi, Masya Allah. Yang ngaku di depan Ka'bah tuh, ya memproklamirkan diri jadi Imam Mahdi. Di depan Ka'bah jemaah, subhanallah. Ya, kemudian yang di depan Monas ada juga, Masya Allah, Allah musta'an. Ya. Namanya, ada 2 kemungkinan nama dari Imam Mahdi. Iwati usmuhu ismi, wasmu abihi ismu abi. Ya. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud, dan ini hadis yang dihasankan oleh Imam Albani, artinya hadis yang makbul, yang bisa kita terima. Nabi sabdakan, Imam Mahdi itu yang nanti akan muncul di fase ya semakin dekatnya hari kiamat, namanya sama dengan namaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nama ayahnya juga sama dengan nama ayahku. Makanya ada 2 kemungkinan. Ya. Namanya itu adalah Ahmad bin Abdullah atau Muhammad bin Abdullah. Ya. Itu jemaah. Baik. Nah, beliau berasal dari keturunan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kemudian diperinci lagi ada 2 pendapat tentang silsilah keturunan atau nasab keturunan dari Imam Mahdi ini, yang namanya kemungkinan Ahmad bin Abdullah atau Muhammad bin Abdullah. Ya. Yang pertama dari kalangan ahlu sunnah mengatakan beliau dari keturunan Al-Hasan ibn Ali. Ya. Dari garis keturunan Al-Hasan ibn Ali. Pendapat kedua ini muncul dari kalangan Syiah Rafidhah.
Dia mengatakan Imam Mahdi ini berasal dari ya Al-Husain ibn Ali. Sebagaimana kita ketahui, orang-orang Syiah Rafidhah ya seakan-akan mereka sangat mengkultuskan, dan bukan seakan-akan, mereka sangat mengkultuskan Al-Husain ibn Ali. Pada dari sisi manzilah, dari sisi kedudukan, keutamaan antara Al-Hasan dengan Al-Husain, lebih utama yang mana? Al-Hasan. Lebih utama Al-Hasan. Ya, sebagaimana Nabi pun menegaskan bagaimana cucunya ini adalah orang yang sangat mirip dengan dirinya. Dari sisi khalqan wa khuluqan, dari sisi fisik itu mirip banget dengan Nabi, dan juga dari sisi akhlak. Makanya ketika terjadi katakanlah pertikaian dengan sebab perbedaan ijtihad antara kubu Ali bin Abi Thalib ayahanda beliau dengan kubu Muawiyah ibn Abi Sufyan. Kemudian puncaknya Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh Abdullah ibn Muljim. Ya. Dan kemudian kepemimpinan berikutnya kaum muslimin dilanjutkan oleh Al-Hasan, diamanatkan kepada Al-Hasan ibn Ali. Ya. Dan kemudian saat itu potensi pertumpahan darah masih sangat besar. Ya. Sehingga baru 6 bulan beliau memimpin, beliau menyerahkan kepemimpinan tersebut kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Dan terkenalah peristiwa tersebut dengan Amul Jamaah, tahun persatuan. Ya. Karena Al-Hasan adalah seorang ya salah satu cucu Nabi yang memang sangat menjauhi hal-hal yang sifatnya duniawi. Dia enggak cinta dunia. Yang penting kaum muslimin akur, enggak terjadi lagi pertumpahan darah. Dia serahkan kekuasaan itu kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Masya Allah. Ya, makanya memang dari banyak sisi Al-Hasan lebih unggul dibandingkan Al-Husain. Ya, intinya keduanya mulia karena keduanya adalah pemimpin-pemimpin pemuda di surganya Allah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan tentang kedua cucunya ini. Ya, akan tetapi memang di antara kemuliaan, di antara kedua kemuliaannya, ya kemuliaan antara keduanya ini, Al-Hasan mengungguli Al-Husain. Sebagaimana para sahabat, semua kita Ahlussunnah mengimani semua sahabat mulia. Tapi tentu ada kemuliaan yang mengungguli kemuliaan sahabat yang lain. Ya, di antaranya Abu Bakar mengungguli semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dasar mereka orang-orang Syiah, sebagaimana kita ketahui, dan ini pun ada di dalam kitab-kitab mereka, literatur-literatur mereka, ya bahwasanya mereka memiliki 12 imam yang mereka sangat imani. Dan imam terakhir mereka yang mereka tunggu-tunggu, Imamul Muntazar, imam yang mereka tunggu-tunggu, itu bernama Muhammad bin Al-Hasan Al-Askar. Berarti matching gak dengan hadis Nabi? Cocok gak dengan hadis Nabi tadi? Enggak. Karena Nabi jelas mengatakan namanya sama dengan namaku dan nama ayahnya juga sama dengan nama ayahku. Ya, kalau ini ternyata Muhammad bin Al-Hasan Al-Askar. Masya Allah. Dan Imam Mahdi versi mereka, ya, mereka yakini itu sudah muncul sekitar 260 Hijriyah. Ya. Menurut mereka sudah muncul pada tahun 260 Hijriyah dan sekarang sedang bersembunyi di satu wilayah yang namanya Sirdab. Ya, Sirdab wa Samirra. Masya Allah. Artinya udah 1200 tahun tuh bersembunyi dan nanti akan muncul lagi di fase akhir zaman. Menurut orang-orang Syiah juga yang mereka ungkapkan di dalam literatur mereka, bahwasanya jika Imam Mahdi nanti muncul di fase akhir zaman, dia akan masuk ke kota suci Madinah. Dan apa yang dilakukan pertama kali saat Imam Mahdi versi orang Syiah masuk ke Madinah? Ngegali kuburannya Abu Bakar dan Umar. Subhanallah. Dan kemudian dia salib tuh, ya, jasadnya Abu Bakar dan Umar. Itu versi mereka. Allahu Akbar. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ. Mereka katakan juga yang mereka akan membunuhi orang-orang Arab dengan sadis. Karena kebencian yang memang sangat tampak nyata pada mereka terhadap golongan orang-orang Arab. Makanya sekarang nih kita nih dihadapkan pada kondisi kan, statement-statement yang sangat membenci Arab. Masya Allah. Ya,
Rame kan sekarang di medsos, Masya Allah. Banyak muncul. Ya, dari yang Kribo muncul begitu. Ya, ya, macam-macam. Yang Blangkonan, macam-macam, Masya Allah. Ya, Arab diserang. Ya, tidakkah dia menyadari atau mengimani? Ya, bukankah Allah Subhanahu Wa Taala ya menetapkan bahwasanya Rasul terakhir itu dari Arab, jemaah. Tapi betapa bencinya mereka kepada Arab, subhanallah. Ya, dan itu yang terjadi. Orang-orang Syiah seperti itu, jemaah. Ya. Jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Imam Mahdi yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memiliki ciri tertentu sebagaimana yang memang tegas disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Al-Mahdiyyu minni. Imam Mahdi itu berasal dari keturunanku, ya, ajlal jabhah, dan dia memiliki ciri-ciri fisik. Nabi sampai mendetailkan ciri-ciri fisiknya Imam Mahdi. Ya, yang pertama ajlal jabhah, memiliki dahi yang lebar. Dahi lebar di sini para ulama merincikan, ya, ajlal jabhah itu maksudnya di bagian depan kepalanya itu botak, ya. Ya, kalau ada gambaran yang disampaikan oleh sebagian orang nih kayak orang pinter gitu ya, profesor gitu ya, rambutnya di bagian depan tuh udah nggak ada, ya, maka itu disebut dengan ajlal jabhah, memiliki dahi yang lebar. Kenapa? Botak di bagian depan, ya, atau sedikitnya rambut yang tumbuh di bagian dahi ke atas. Taib. Dan ini dijelaskan di dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadits. Kemudian ciri yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan aqnal anf, ya, memiliki hidung yang mancung. Tuh, ya kita sadarlah, Indonesia kan hidungnya nggak masuk kategori yang mancung, jemaah. Ya, nah, dari ciri ini aja kita udah bisa langsung membantah, ya. Ada orang ngaku-ngaku jadi Imam Mahdi, kita langsung dustakan, ya. Kemudian sifat aqnal anf ini, hidung mancung, ujungnya lancip dan sedikit bengkok, jemaah. Jadi karakter mancungnya itu beda dengan orang-orang Eropa, ya, karena dia berasal dari Arab. Baik. Nah, ini pernah ada kejadian diungkap oleh banyak ulama di Arab Saudi. Ini pernah terjadi satu kasus besar sekitar tahun 70-an, 1970. Di saat musim haji itu dibuat heboh ketika imam sudah meninggalkan tempatnya. Ya, kemudian seseorang mengaku sebagai Imam Mahdi. Dia ambil, ya, mikrofon tersebut dan kemudian dia proklamirkan dirinya sebagai Imam Mahdi, yang dimana kaum muslimin yang hadir saat itu harus membaiatnya. Nah, dan tidak hanya itu, ini sempat heboh, jemaah. Bahkan kehebohan itu muncul ketika banyak sebagian orang yang hadir saat itu membenarkan dengan sebab tidak hanya satu dua orang, tapi banyak orang yang kemudian membenarkan perkataan orang tersebut dengan sebab mereka bermimpi orang inilah, ya, yang mereka dapati di dalam mimpinya, ya, dia adalah sosok Imam Mahdi. Dan kemudian ditanyakan oleh banyak ulama, ya, bahwasanya ini adalah kedustaan, dan kemudian, ya, pemerintah kerajaan Saudi Arabia mengambil sikap tegas. Terjadi itu, ya, perang dengan mereka karena mereka akhirnya punya pengikut, yang akhirnya Imam Mahdi versi tahun 70 ini pun mati. Nah, ya, ini semakin menjelaskan, mempertegas bahwasanya, ya, pengakuannya adalah dusta. Masya Allah. Taib. Makanya perkara tentang Imam Mahdi ini kalau tidak didudukkan secara tepat berdasarkan dalil-dalil yang sahih, ya, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini akan bisa membahayakan, jemaah. Ya, kalau disampaikan dengan cara asal-asalan, tidak ada dasarnya secara jelas dan tegas dan kuat, ini bisa memunculkan kebencian terhadap satu kelompok, ya, bahkan pada akhirnya seseorang akan memiliki keyakinan yang salah. Ya. Nah, contohnya, jika seseorang meyakini informasi yang dia dapatkan sudah muncul Imam Mahdi, maka sampai orang pun berani mempertaruhkan nyawanya untuk membela Imam Mahdi tersebut. Karena memang dalam konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ketika Imam Mahdi muncul, maka kaum muslimin memang wajib untuk membaiat dirinya.
Tuh, makanya kalau ini secara serampangan disampaikan, ya Imam Mahdi ini udah muncul, ya usianya 39 tahun, inilah yang terjadi jemaah. Ini yang terjadi, naudzubillah. Ya sampai kemudian ya, ketika ada riwayat yang menjelaskan Imam Mahdi muncul diikuti oleh bala tentara yang membawa panji-panji berwarna hitam. Ternyata sekarang muncul tuh, ya satu kelompok pergerakan, yang mengatasnamakan pembela Islam, ISIS, benderanya apa? Hitam. Nggak sedikit, bahkan yang di Indonesia berangkat jemaah untuk bergabung dengan ISIS. Ya, ternyata pemimpin mereka Abu Bakar Al-Baghdadi mati jemaah. Yang diyakini Imam Mahdi versi mereka mati jemaah. Mati kan? Berubah lagi nih versi cocokologinya nih. Oh kalau begitu ya ternyata sekarang bergeser yang dianggap bala tentaranya Imam Mahdi itu adalah Taliban yang di Afghanistan. Subhanallah. Ini sesuatu yang tidak diperkenankan yang seperti ini jemaah. Yang memaksa-maksakan ya dalil yang ada dengan fenomena yang sebenarnya bukan fakta ya jemaah. Ini bisa bahaya jemaah. Na'udzubillah wa nasallallahu alaihi afiyah. Baik. Kita masuk sekarang pembahasan berikutnya. Tadi biografi tentang Imam Mahdi ya sudah kami jelaskan secara umum seperti itu ya. Ciri-ciri fisiknya, kemudian namanya, dan dia berasal dari keturunan siapa. Ya telah jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Yang berikutnya kita masuk ciri besar atau tanda besar hari kiamat ya, yaitu Dajjal. Secara bahasa Dajjal itu ya dari kata dajlun yang artinya dusta. Adapun Dajjal itu maknanya adalah pendusta. Ini dijelaskan di dalam kitab An-Nihaya fi Gharibil Hadits karya Al-Imam Ibnu Athir. Ya. Jadi makna Dajjal itu adalah pendusta. Kenapa dia dikatakan pendusta? Kadzab. Karena dia mengaku sebagai apa? Sebagai Tuhan. Tuh. Kedustaan yang sangat besar, dia mengaku sebagai Tuhan. Ya Allah. Karena memang klaim dia mengaku sebagai Tuhan diperkuat dengan atas izin Allah semua ya. Dia bisa menunjukkan hal-hal yang sepintas menunjukkan kemampuan rububiyah Allah. Sekilas di antaranya menurunkan hujan, menjadikan hewan-hewan ternak yang kurus kemudian menjadi gemuk. Lahan-lahan yang tandus dia perintahkan subur maka menjadi subur. Bahkan dia bisa menghidupkan orang yang telah dia belah menjadi dua bagian ya kemudian menyatu lagi. Subhanallah. Ini masuk kategori rububiyah ya. Perbuatan-perbuatan Allah kan, menurunkan hujan, ya, menyuburkan tanah dan sebagainya. Tapi ini sebagai bentuk ujian di fase akhir zaman. Makanya kemudian ya kedustaan yang dia sampaikan kepada manusia di masa datang itu adalah dia klaim dirinya adalah sebagai Tuhan. Masya Allah. Udah masuk Isya ya. Baik, kita lanjut setelah melaksanakan sholat Isya. Tutup sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أقيموا الصلاة واعتدلوا استووا. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. النجم الثاكب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات لله المباركات طيبات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليكم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على محمد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahu wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Ayuhal ikhwan wal akhwatu fillah, azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan tentang tanda-tanda besar hari kiamat. Yang pertama tentang Dajjal. Ya, bahwasanya makna Dajjal itu adalah pendusta. Nah, sebenarnya Dajjal itu sudah muncul di fase yang kita alami sekarang ini. Itu disebut dengan Dajjal kecil. Ya, para pendusta dari kalangan dukun, peramal, itu masuk kategori Dajjal. Ya. Dan tipu dayanya pun sudah banyak yang menggelincirkan manusia ya dari jalan yang benar. Ya, di antaranya jangankan Dajjal yang nanti ya dia merupakan pertanda besar hari kiamat, Dajjal yang sesungguhnya. Dajjal kecil saja sudah banyak menjadikan manusia tersesat jalannya. Ya, di antaranya siapa? Yang aku bisa menggandakan uang. Itu termasuk itu. Ya, betapa banyak orang yang kemudian jadi pengikutnya, sekalipun dia punya latar pendidikan yang tinggi. Ya, seorang profesor atau doktor sekalipun mau jadi pengikutnya. Ya, belum lagi Dajjal kecil lainnya yang juga muncul. Ya, dan sudah muncul di zaman sekarang dari kalangan para dukun dan sebagainya. Nah, Dajjal yang nanti akan muncul itu Dajjal yang sesungguhnya yang memiliki ciri-ciri nanti akan kami sebutkan ya. Dia memiliki gelar yaitu Al-Masih Ad-Dajjal. Ada dua alasan kenapa Dajjal ini disebut atau mendapatkan julukan Al-Masih sebagaimana juga Nabi Isa. Ya, namun ada perbedaan antara makna Al-Masih yang disematkan ya pada diri Dajjal dengan yang disematkan pada diri Nabi Isa. Baik. Dua alasan kenapa Dajjal disebut Al-Masih. Yang pertama, karena dia mamsuhul aini al-yumna. Mata kanannya itu tertutup. Ya, jadi seakan-akan mata kanannya itu berupa kulit aja. Nggak ada bentuk matanya di bagian kanan. Jadi dia adalah sosok manusia yang cacat. Ya. Dan di bagian kirinya itu enggak normal. Ya. Bahkan sebagian riwayat menjelaskan bagian kirinya seperti anggur. Ya, seperti anggur yang menggantung. Baik. Alasan kedua, kenapa disebut Al-Masih? Karena dia yamsahul arda. Ya. Dia adalah sosok yang nanti berkelana di atas muka bumi ini. Ya, dia berkelana ke semua tempat, dia jelajahi. Ya, karena di antara kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Dajjal, ya, di antara kesaktiannya dia berjalan begitu cepat. Ya, dia dapat berjalan secepat angin. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, kal ghaithi istadbarathu ar-rih. Ya, Nabi sabdakan kemampuan Dajjal di dalam berjalan itu secepat angin, seperti hujan yang ditiup angin. Cepat sekali jemaah. Ya. Masya Allah. Makanya dia disebut yamsahul arda. Kenapa disebut Al-Masih? Karena maknanya dia berkelana ke semua lapisan muka bumi. Ya, berarti termasuk juga kebun jeruk, ya, dijelajahi juga. Nah. Kasagonya. Nah, condetnya semua kecuali dua tempat, yaitu Makkah dan Madinah. Maka di antara cara untuk menyelamatkan diri dari fitnah Dajjal, ya, para ulama jelaskan berdasarkan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita berlindung ke dua tempat tersebut, dua kota suci, Mekah ataupun Madinah. Ya, kemudian dalam riwayat yang lain dijelaskan ya untuk agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Dajjal, kita menghafalkan dan membacanya 10 ayat di awal surah Al-Kahfi atau di 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Ya, di 10 ayat pertamanya atau di 10 ayat terakhirnya. Masya Allah. Kemudian cara yang lain yang Nabi juga ajarkan, baca doa sebelum salam yang Nabi ajarkan. Allahumma inni a'udzubika min azabin nar wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal.
Itu dibaca jemaah. Ya, dibaca. Kapan munculnya Dajjal? Ini dijelaskan juga oleh para ulama. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang munculnya Dajjal. Sebagian kalangan menyebutkan Dajjal muncul di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sosok yang diyakini Dajjal itu adalah Abdullah ibn Sayyad. Abdullah ibn Sayyad. Tapi ini terjadi khilaf ya di kalangan para ulama. Ya, tentang biografi Abdullah ibn Sayyad. Sebagian ulama mengatakan dia berasal dari kalangan Yahudi, tapi sebagian mengatakan dia berasal dari kalangan Ansar, penduduk asli Madinah. Ya, sebagian lagi mengatakan dia adalah seorang kahin, dukun, dan juga peramal. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sendiri meragukan ya tentang Abdullah ibn Sayyad, apakah dia Dajjal atau bukan. Ya, sehingga terjadi khilaf juga di kalangan para sahabat. Apakah Abdullah ibn Sayyad itu Dajjal atau bukan? Ya, karena jika dia adalah benar-benar Dajjal, ya, maka tentunya dia sudah ada sejak zaman Nabi. Namun demikian khilaf atau perselisihan pendapat di kalangan para ulama tentang sosok Dajjal, kemunculan Dajjal ini, ya siapa, ya sosok yang sebenarnya, semakin kuat ketika adanya riwayat hadis dari sahabat Tamim Ad-Dari di dalam Sahih Muslim, yang dimana Tamim saat itu belum masuk Islam, masih Nasara beliau. Beliau berasal dari Palestina yang memang punya keahlian berlayar, ya melaut. Nah, di saat beliau melaut kemudian terdampar di satu pulau, anak persingkat ya, intinya dia ketemu dengan sosok yang mengaku dirinya adalah Dajjal, yang dimana ciri-cirinya dia gambarkan. Ya, sebagaimana dia lihat, dia gambarkan ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi membenarkannya. Ya, makanya para ulama lebih menguatkan riwayat Tamim Ad-Dari. Walaupun sosok Abdullah ibn Sayyad juga banyak memunculkan hal-hal yang luar biasa, yang sampai Abu Sa'id Al-Khudri pernah umrah bareng sama ya Abdullah ibn Sayyad, yang diyakini itu dari sejak zaman sahabat diyakini, oh jangan-jangan ini Dajjal. Sampai Abu Sa'id saat umrah bareng dengan Abdullah ibn Sayyad pun ketakutan. Ya, beliau berkata bahwasanya hari ini terasa begitu panas, kayaknya lebih baik ente lebih jauh-jauhan sama aneh deh gitu ya, Masya Allah. Ya, karena dia dengar nih bagaimana sosok ya Abdullah ibn Sayyad yang ikut umrah atau haji bersama dirinya. Ya, taib. Akan tetapi kemudian dijelaskan oleh para ulama ya Abdullah ibn Sayyad ini pun ya hilang atau tidak ada ceritanya, ya entah kemana dirinya. Tapi memang terlacak bahwasanya Abdullah ibn Sayyad itu memiliki keturunan jemaah, yang memiliki keturunan. Taib. Yang namanya Umarah bin Abdullah ibn Sayyad. Ya, Abdullah ibn Sayyad menghilang dari peredaran, entah di mana tuh ceritanya nggak ketahuan. Ya, akan tetapi dia memiliki seorang anak yang bernama, dijelaskan oleh para ulama, Umarah bin Abdullah ibn Sayyad. Dan ternyata anaknya beliau ini adalah seorang tabi'in. Ya, tabi'in yang thiqah, yang sangat terpercaya. Ya, dan menjadi salah satu gurunya Imam Malik. Masya Allah. Sehingga para ulama katakan masalah tentang Ibnu Sayyad, ya memang ini pendapat yang tidak sekuat. Ya, dugaan Dajjal itu yang sebenarnya adalah yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari, yang memang saat ini dia masih ada di satu pulau dalam keadaan terbelenggu. Naam. Karena ternyata Abdullah ibn Sayyad yang hidup di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya itu matanya tidak sebagaimana yang Rasul gambarkan. Walaupun pada akhirnya laula akhta di masa Abdullah ibn Umar ketemu dengan Abdullah ibn Sayyad, matanya mengalami perubahan. Ya, matanya mengalami perubahan. Ya, itulah yang kemudian terjadi khilaf sekalipun di kalangan para sahabat. Ya, untuk menentukan siapa sebenarnya Dajjal, ya. Taib. Keberadaan Dajjal jika merujuk berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari dalam Sahih Muslimnya, ya, maka Dajjal keadaannya sedang terbelenggu. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkan dirinya untuk keluar membuat huru-hara akhir zaman. Jadi Dajjal itu adalah manusia, bukan simbol jemaah yang kemudian diistilahkan iluminasi dan sebagainya. Ini yang maksudkan, dan para ulama katakan ini cocokologi begini nih.
Segala sesuatu yang berbau simbol mata, oh ini Dajjal nih. Ya. Itu kepolisian negara Saudi Arabia, itu simbolnya itu mata jemaah. Akhirnya apa? Muncul tuduhan-tuduhan yang gak jelas, menimbulkan kebencian. Subhanallah. Wah ini berarti agen Dajjal. TV Roja tuh kalau diamat-amati logonya itu mata tuh. Oh Hadi Roja tuh, subhanallah. Pustaka Imam Syafi'i juga sama tuh. Ya pustaka Imam Syafi'i, penerbit pustaka Imam Syafi'i itu. Antum amati itu mirip mata. Agen Dajjal juga tuh. Subhanallah, ini cocokologi jemaah yang menyesatkan umat. Yang menyesatkan umat dan menebar kebencian. Na'udzubillah. Ya. Taib. Sampai tuduhan yang begitu keji, apa ini maunya? Padahal sesuatu yang keluar dari lisan kita pasti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika menyangkut kehormatan diri seorang muslim yang kemudian pada akhirnya dihukumi dia kafir. Orang kalau dihukumi sebagai pengikut Dajjal itu kafir gak? Kafir. Karena yang menjadi pengikutnya Dajjal berarti membenarkan bahwasanya Dajjal adalah Tuhan. Kafir jemaah. Ini kalau kita bahas tentang masalah tauhid ini jelas-jelas. Kafir orang ya yang menganggap Dajjal itu adalah ya Tuhan. Sampai statement yang mengatakan ya bahwasanya ketika Raja Fahad terlepas dari kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan dirinya sebagai manusia biasa, jasanya luar biasa nih Raja Fahad, Masya Allah ya, yang melakukan perluasan renovasi Masjid Nabawi sampai kemudian jadi seperti sekarang indahnya. Itu siapa? Di masa beliau jemaah. Yang membangun percetakan Mujamma' Malik Fahad itu beliau, percetakan Al-Quran yang kemudian diterjemahkan ke hampir semua bahasa di dunia, Masya Allah, dan dibagikan secara gratis. Siapa? Raja Fahad. Ya, dikatakan bahwa Raja Fahad ketika membangun istana di atas gunung itu untuk menyambut Dajjal. Subhanallahilazim. Ya Allah, sampai kayak begitu jemaah. Ya, luar biasa dampaknya akan menebar kebencian jemaah. Ya, dan dia sadar atau tidak sadar, ini menjadikan ya dengan kata lain dia memvonis orang yang memiliki amal yang baik ini dia telah keluar dari Islam karena dia memfasilitasi Dajjal, berarti dia pengikut Dajjal jemaah. Subhanallah, apa maunya sebenarnya ini? Ya Allah, bingung gitu. Tapi begitu melihat fenomena yang muncul belakangan, ketika muncul ada orang-orang yang mendirikan Sunda Empire, oh mungkin mirip-mirip seperti itu ya. Nah, nggak beda jauh ya. Seperti itu cuma ya. Cari sensasi dan sebagainya. Nauzubillah. Baik. Tempat keluarnya Dajjal dijelaskan, ya terdapat hadis-hadis yang menunjukkan Dajjal akan keluar dari dua tempat. Dari dua tempat. Yang pertama dari Khurasan. Ya, yatba'ud Dajjal min Yahudi Asbahan 70,000. Pertama dia akan keluar dari Khurasan, yang kedua Asbahan. Ya. Khurasan. Itu keduanya ada di daerah Iran. Ya. Naam. Kenapa ada dua penyebutan ini? Awal muncul dari Khurasan, kemudian nanti diikuti ya oleh 70.000 orang Yahudi yang berasal dari Asfahan. Ya, ini wilayah yang berada di negara Iran. Dan memang terbukti salah seorang rekan Ustadz yang memang pernah ke sana, ya di saat beliau ke sana kemudian dibimbing oleh guide-nya, dia tanya tuh satu wilayah yang namanya Asbahan, ya Khurasan dan sebagainya, diantarkan dan dijelaskan bagaimana keadaan penduduk di sana itu banyak didiami oleh orang-orang Yahudi garis keras. Subhanallah. Jadi benar apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan muncul dari sana pengikut-pengikut Dajjal, dan Dajjal pun akan muncul dari sana. Ya, karena di Iran itu banyak komunitas orang-orang Yahudi. Ya. Dan itu akan terus terjadi sampai menjelang hari kiamat. Dan kita tahu banyak kesamaan antara ajaran Syiah dengan ajaran Yahudi. Dan kalau kita baca sejarah, memahami sejarah munculnya Rafidhah atau Syiah ini, ia tidak lepas dari andil tokoh Yahudi yang bernama Abdullah ibn Sabah. Ya, muncul dari sana. Taib, berapa lama Dajjal membuat huru-hara akhir zaman? Taib, para ulama katakan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dajjal
membuat huru-hara akhir zaman, dia berada di atas muka bumi ini selama 40 yauman, 40 hari jemaah. Ya Allah, 40 hari. Taib. Yaumun kasanatin wa yaumun kasyahrin wa yaumun kajumu'atin wa sairu ayyamihi ka ayyamikum. Dari 40 hari yang Nabi sebutkan tentang keberadaan Dajjal di muka bumi, Nabi gambarkan, Nabi rincikan, di mana satu hari yang dialami ketika Dajjal itu muncul, satu harinya bagaikan 1 tahun, kasanatin. Kemudian ada satu harinya bagaikan 1 bulan. Ada satu hari ya seperti 1 pekan, dan sisanya hari seperti hari-hari yang kita jalani. Masya Allah. Jadi kalau kita mau hitung dalam hitungan hari, berarti kurang lebih sekitar, ya kalau 1 tahun kan 360-an hari, ya 360 hari. Kemudian ada satu hari yang seperti 1 bulan, tambah 30 hari, 390 hari. Ada yang seperti 1 pekan, 397 hari. Nah sisanya yang 37 hari, tambahkan saja, berarti lebih dari 400 hari. Ya, keberadaan yang 400 harian ini ya tentu amat sangat cukup bagi dirinya membuat kekacauan di muka bumi. Terlebih tadi yang sebagaimana hadis yang sudah Anda sampaikan, Allah memang berikan kemampuan kepada dirinya bergerak begitu cepat. Muncul lagi ya statement cocokologi, dai-dai cocokologi yang mengatakan nanti Dajjal naik UFO. Subhanallah. Unidentified flying object. Subhanallah. Berarti bala tentaranya alien termasuk ya. Kebanyakan nonton apa nih, Star Wars kali ya. Baik, atau Star Trek ya. Nah, Allah Ustaz ya. Baik. Kemudian hadis yang menjelaskan Dajjal bergerak dengan sangat cepat tadi sudah Anda sampaikan ya. Baik. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Laisa min baladin illa sayata'uhu Dajjal illa Makkah wal Madinah." Tidak ada satupun tempat kecuali akan disinggahi Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Dan kemudian para ulama jelaskan bagaimana kesaktian yang dimiliki oleh Dajjal. Ini semua atas izin dari Allah sebagai bentuk fitnah bagi manusia nanti di fase akhir zaman. Ya. Naam. Apa saja bentuk kesaktiannya? Dia mampu menurunkan hujan dan menjadikan tanah tandus menjadi subur. Fayamurus sama fatumtir. Dia perintahkan langit ya, maka langit itu akan menurunkan hujannya. Wal arda fatumbit. Ya, dia perintahkan ya tanah untuk tumbuh, maka akan menjadi suburlah tanah tersebut. Masya Allah. Kemudian yang berikutnya, dia mampu mengeluarkan harta dari dalam tanah. Ya, wa yamurru bil kharibah fayaqulu laha akhriji kunuzak fatatba'uhu kunuzuha kaya'asi bin nahl. Ketika melewati satu tempat tanah yang rusak, tandus ya, keadaannya jelek lah tanah itu, maka dia berkata, keluarkanlah hartamu. Maka tiba-tiba harta keluar dari tanah dan kemudian mengikutinya seperti lebah-lebah jantan yang mengikuti ratunya. Subhanallah ya. Makanya kalau orang yang tidak memiliki ilmu dan tidak memiliki keimanan yang baik, gimana kira-kira? Oh iya. Dan di antara golongan yang sangat Nabi peringatkan ya agar jangan sampai mereka nih ya menjadi pengikutnya Dajjal, itu adalah golongan kaum wanita. Ya, karena wanita kan condong kepada perasaan, ngelihat fakta kayak begitu, wah iya. Makanya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dia perintahkan ketika terjadi di masa itu bagi seorang suami, maka dia ketika mendapatkan informasi Dajjal sudah mulai keluar dan membuat fitnah ya huru-hara akhir zaman, ya maka ikatlah istri kalian. Kalau punya istri satu berarti yang diikat berapa? Satu. Ya. Kalau dua ikat dua-duanya. Sampai kayak begitu jemaah. Masya Allah ya. Taib. Ini fitnahnya luar biasa. Ya. Kemudian di antara kesaktian lainnya menghidupkan orang yang mati. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang Rasulullah SAW bersabda,
Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Albani ya di dalam As-Sahih Al-Jami' As-Saghir. Wa inna min fitnatihi an yaqula li a'rabiyyin ara'aita in ba'athtu laka abaka wa ummak atashhadu anni rabbuk. Di antara fitnah Dajjal adalah dia berkata kepada seorang Arab Badui, apakah jika aku bisa menghidupkan ayah ibumu yang sudah mati, kamu akan bersaksi, beriman bahwasanya aku adalah Rabbmu? Fayaqul na'am. Kata orang Arab Badui ini, iya, saya akan imani bahwa dirimu adalah Rabbku. Ya. Fayatamatsalu lahu syaitanani fi surati abihi wa ummi. Ya. Maka tiba-tiba dua syaitan yang datang menjelma dalam bentuk ayah dan ibunya dan berkata kepada Arab Badui ini, ya. Berkata kepada anaknya, ya. Dalam tanda petik fayaqulani ya bunayya ittabi'hu fa innahu rabbuk. Wahai anakku, ikuti dia karena sesungguhnya dia adalah benar-benar Rabbmu. Subhanallah. Ya, kita kalau tidak mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, ini fitnah yang besar. Makanya ada orang yang begitu pede, dia enggak akan terfitnah oleh Dajjal. Ya. Maka ternyata begitu dia menghadapi fitnah Dajjal, dia menjadi pengikut setianya. Makanya Nabi SAW ya juga menjelaskan sebaiknya kita menghindar. Sebaiknya kita menghindar. Naam, agar kita tidak terkena fitnah Dajjal. Ya, fitnahnya sangat luar biasa. Karena ternyata sebenarnya ya itu yang datang menyerupai keadaan, ya menyerupai sosok ayah dan ibu laki-laki Badui ini adalah syaitan juga. Syaitan. Inilah memang kemampuan yang juga Allah berikan kepada golongan syaitan. Golongan bangsa jin yang ingkar. Dia mampu melakukan penyerupaan diri, tasyakkul. Ya. Makanya sama, itu pula yang kemudian membuat akidah kita rusak ketika kita meyakini orang yang meninggal belum 40 hari itu rohnya masih gentayangan di rumah. Tuh. Makanya perlu dibacain ini itu ya biar adem gitu ya. Karena masih gentayangan. Bener Ustaz, kemarin malam ke-21. Ya ana lihat ketika ana mau bangun malam tuh sosok yang mirip sekali dengan mantan mendiang suami saya. Ya bergerak, ya cara berjalannya itu suami saya Ustaz. Padahal itu siapa? Syaitan. Yang sangat mungkin dari kalangan qarinnya. Kita semua kan memiliki qarin dari kalangan bangsa jin. Dan qarin kita nih beda dengan qarin yang ada pada diri Nabi SAW. Sampai Nabi pun ada qarin. Ya, tapi tidaklah dia memerintahkan kecuali kebaikan. Karena Allah sudah menundukkan qarinnya Nabi, ya sehingga tidaklah dia memerintahkan kecuali kepada kebaikan. Tapi yang ada pada diri kita gimana? Yang sering mendangkalkan akidah kita, mengacaukan keyakinan atau akidah kita, itu qarin jemaah. Ya, taib. Kemudian dia bisa berjalan secepat angin. Ya, secepat angin. Taib. Ya, ini enggak perlu kemudian kita paksa-paksakan. Ya berarti Dajjal ini menggunakan kendaraan berupa piring terbang yang tadi Anda katakan. Jangan, jangan. Tidak ada nas yang jelas tentang hal itu. Ya. Kemudian Dajjal itu selalu disertai dengan dua sungai kanan kirinya. Ya, la ana a'lamu bima ma'ad dajjal minhu ma'ahu nahrani yajriyani. Sungguh aku tahu apa yang ada bersama Dajjal. Bersamanya dua sungai yang mengalir. Ahaduhuma ra'yal aini ma'un abyad wal akharu ra'yal aini narun ta'ajjaj. Ya. Salah satu dari keduanya secara kasat mata itu air putih yang menyejukkan dan sebagainya. Dan yang lainnya, sungai yang lainnya itu secara kasat mata adalah api yang bergejolak. Ya, narun ajjaj. Fa imma adrakanna ahadun, apabila ada yang menjumpainya keadaan yang seperti itu, ya di sisi kanan kirinya Dajjal ada dua sungai, ya. Falyatin nahra alladhi yarahu naran wal yughammid. Maka hendaklah mendatangi sungai yang dia lihat secara kasat mata itu berupa api. Ya.
dan hendaklah dia menutup matanya. Artinya dimasuki sungai. Menurut pandangan mata kebanyakan orang itu adalah api. Ya, dia tundukkan kepalanya, thumma la yuta'ti'u ra'sahu fayashraba minhu fa innahu ma'un barid. Kemudian hendaklah dia menundukkan kepalanya lalu meminumnya karena sesungguhnya itu adalah air yang dingin walaupun secara kasat mata itu adalah api. Naam. Taib. Demikian. Jadi orang-orang beriman kepadanya itu nanti diperintahkan untuk datang menemui sungai yang ada pada sisinya dan meminumnya. Nah, orang kafir ya, maka dia akan memilih sesuatu yang menurut pandangannya itu adalah air yang sejuk, ya, yang putih dan sebagainya. Taib. Tapi sesungguhnya itu adalah tipu daya, jemaah. Kemudian bentuk fisik Dajjal. Dijelaskan dia memiliki tubuh yang tidak tinggi tapi memang besar, ya, gede. Dan memiliki mata yang cacat. Ya. Taib. Dia memiliki mata yang cacat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Baina ana naimun atufu bil Ka'bah." Ketika aku sedang tidur, aku mimpi tawaf di Ka'bah. Ya, tak tahunya ada seorang yang rambutnya lurus. Fa idza rajulun adamun sabtu sya'r yantufu au yuhraq ra'suhu ma'an, ya. Qultu man hadza? Qalu ibnu Maryam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku melihat ada sosok seorang laki-laki yang rambutnya lurus, kepalanya meneteskan atau mengalirkan air. Maka saya bertanya, siapa ini? Maka mereka mengatakan, ini Isa ibn Maryam. Summa zahabtu, kemudian aku menoleh ke tempat yang lain, aku pergi dan menoleh ke tempat yang lain, iltafattu, ya. Ternyata ada seseorang, fa idza rajulun jasimun ahmar ja'dur ra's a'warul ain. Nabi jelaskan, di sisi yang lain aku melihat sesosok yang badannya besar tapi nggak tinggi, ya, warnanya kemerah-merahan, rambutnya keriting. Ja'dur ra's. Ja'dur ra's itu jenis keriting yang kalau dia, ya, tumbuh gondrong dia akan melebar. Berarti apa kita bahasakan? Keribo, jemaah. Si keribo lagi. Keribo, jemaah. Ja'dur sya'r. Ya, para ulama mendefinisikan tuh bentuk keritingnya Dajjal sampai seperti itu. Ja'du sya'r. Jadi jangan ketipu, ya, kalau yang main keribo-keribo, ya udah jelas nih, ya. Naam, ja'du sya'r. Ya. Atau ja'dur ra's. Ya, dia memiliki rambut di kepala yang keritingnya sifatnya seperti itu. Ya, kemudian a'warul ain, matanya buta sebelah. Ka'anna 'ainahu 'inabatun tafiyah. Ya, seolah-olah matanya seperti anggur yang menggantung. Mereka menjelaskan, ya, qalu hadza dajjal, ini adalah Dajjal. Ya, ini adalah Dajjal. Taib. Naam. Kemudian dalam riwayat Imam Bukhari dijelaskan, ala innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Ingatlah bahwasanya Dajjal itu cacat, buta matanya sebelah. Dan ketahuilah sesungguhnya Rabb kalian tidaklah buta. Masya Allah. Ya, ini harus menjadi satu keimanan yang kita tanamkan dalam hati kita. Ya, Allah, Rabb kita tidaklah cacat, jemaah. Ya, sehingga dari sini kita sudah paham bahwasanya, ya, Dajjal itu bukanlah Tuhan, bukanlah Allah. Naam. Kemudian kedua pahanya saling menjauh. Apa istilahnya, ya? Letter apa tuh kalau saling menjauh? X, ya. X apa O? X kan begini. Berarti O, ya. Naam. Ya, bisa kita katakan dia letter O. Ya, di sini dijelaskan inna masihad dajjal rajulun qasirun afja ja'du a'war matmusul ain laisa bina'iyatin wala jahra. Sesungguhnya Dajjal adalah seorang laki-laki yang pendek. Itu makanya tadi anak katakan dia enggak besar, enggak tinggi, ya, enggak tinggi tapi pendek, cuma. Kemudian jarak antara kedua betisnya berjauhan. Afja. Kemudian ja'ad, ya, keriting keribo, ya, kemudian buta sebelah, ya. Taib.
Kemudian jika dia melakukan kerancuan mengaku sebagai Allah kepada dirimu, ya, atau kepada diri kalian, ya, fa in albasa alaikum fa'lamu anna rabbakum laisa bi'awar. Ketahuilah bahwasanya Rabb kalian tidaklah buta, tidaklah cacat. Ya. Baik. Nah, bahkan dalam riwayat yang lain yang secara lebih tegas, rambutnya itu ya memang sifatnya kribo, ya jufalus sya'r. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya, yang kribo. Makanya dulu sampai heboh tuh. Anak pun dulu ingat tuh, ada buku yang cukup laris. Dajjal telah muncul, ya, yang diyakini itu adalah Saibaba. Ingat gak? Kribo juga kan? Nah, tuh, Saibaba di India. Yang dia bisa memunculkan keanehan-keanehan, tapi ternyata diungkap dia berikan tipu daya tuh. Saat bisa memberikan yang katanya pasir suci. Ya mirip lah dengan Dimas Kanjeng. Ini dajjal kecil ya, itu diyakini itu. Masya Allah ya, makanya hati-hati ya dengan yang kribo-kribo jemaah ya. Nah, baik. Kemudian fitnah dajjal, ya, fitnah dajjal. Baik. Ketika dia telah lepas belenggunya, maka dia menjelajahi ke semua tempat. Sampailah kemudian mendekati kota suci Madinah. Ada satu wilayah yang namanya Sabkhah di daerah Jurf. Iya, Ana membaca hadis ini, membaca keterangan ini, ya sebelumnya nggak kepikiran nih, ya di mana tempatnya. Tapi begitu mendapatkan keterangan ini, nanti insya Allah kalau kita umrah ya, ada kesempatan antum minta sama guide antum di mana sih daerah Jurf. Itu dijelaskan oleh para ulama, jaraknya dengan kota suci Madinah itu sekitar 3 kilometer. Ya. Jadi disitulah nanti kemudian Dajjal di saat nggak bisa masuk kota suci Madinah, karena tidaklah setiap jalan atau lorong yang akan dia masuki dari kota suci Madinah ataupun kota Mekah, tapi yang dibicarakan di sini saat mau masuk ke kota suci Madinah, ya dia nggak bisa masuk. Kenapa? Karena ya di setiap jalan atau lorong kota suci Madinah terdapat penjaga-penjaga dari kalangan malaikat. Makanya akhirnya dia membuat satu base camp di daerah Jurfun, ya, yang jaraknya sekitar 3 kilometer. Ya, dan disitulah Dajjal kemudian bermarkas. Laisa lahu min niqabiha naqbun. Tidak ada satu lorong pun dari lorong-lorong di kota suci Madinah, ya, illa alaihil malaikah, kecuali ada malaikat-malaikat safina yahrusunaha. Ya, malaikat yang menghalangi dirinya. Taib, sehingga dia nggak bisa masuk. Kemudian kesel dia karena nggak bisa masuk. Apa yang terjadi? Thumma tarjuful Madinah. Ya. Kemudian kekesalan Dajjal dia tunjukkan dengan mengguncangkan. Dalam riwayat lain menyebutkan bahwasanya dia jejakkan kakinya. Ya. Sehingga bergoncanglah kota suci Madinah. Salasa rajafat, 3 kali goncangan. Itu gempa yang akan terjadi nanti, ya, khusus di kota suci Madinah. Ya. Yang pada akhirnya menyebabkan fayukhrijullahu kulla kafirin wa munafiq. Ya, akan keluarlah Allah mengeluarkan, ya, setiap orang kafir dan munafik dari kota suci Madinah. Ya, artinya kalau kita berusaha menyelamatkan diri, nanti manusia berusaha menyelamatkan diri dari fitnah Dajjal masuk kota suci Madinah, saat terjadi goncangan jangan keluar, karena yang keluar itu adalah orang-orang dari golongan munafik dan kafir. Ya, itu golongan munafik dan kafir, jemaah. Ya, na'am. Nah, ketika Dajjal sudah berada di luar kota Madinah, ya, maka di situ kemudian terjadi huru-hara atau kehebohan. Orang-orang munafik berbondong-bondong dan juga orang-orang kafir berbondong-bondong keluar dari kota suci Madinah, ya, sehingga kemudian menjadi pengikut Dajjal. Ya, menjadi pengikut Dajjal. Taib, dan disitulah kemudian muncul seorang laki-laki yang beriman. Dia berilmu dan beriman. Yang kemudian, ya, dia diuji oleh Dajjal, ya, dengan keberadaan Dajjal. Dia katakan, ya, dia diminta untuk, ya, meyakini bahwasanya Dajjal itu adalah Rabbnya. Maka pemuda beriman ini mengatakan, asyhadu annaka Dajjal alladhi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsah. Ya, aku bersaksi dan aku sangat yakin engkau adalah Dajjal yang pernah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka Dajjal berkata, fayaqul ya ara'aitum in qataltu hadza thumma ahyaituhu hal tashukkuna fil amr. Ya, maka kemudian Dajjal berkata kepada para pengikutnya, bagaimana jika aku membunuh pemuda ini, aku bunuh orang ini, kemudian aku hidupkan lagi, apakah kalian meragukan aku sebagai Rabb kalian? Nah, fayaquluna la, tidak. Mereka yakin dia adalah Tuhan mereka. Lalu kemudian Dajjal membunuhnya. Dalam riwayat yang lain dia perintahkan pengikutnya untuk menggergaji tubuh pemuda tersebut dari kepala sampai kemudian terbelah tubuhnya. Dan kemudian dia melewati 2 potongan tubuh yang terbelah dan ternyata menyatu lagi. Semakin yakinlah pengikutnya bahwasanya Dajjal itu adalah Tuhan, Rabb mereka. Dan ketika ya menyatu lagi tubuh pemuda beriman ini, ya, maka dimintai lagi persaksian oleh Dajjal untuk agar ia mengakui Dajjal sebagai Rabbnya, tapi tetap kekokohan iman dan juga ilmu yang ia miliki, ia menjadikan ia tetap kokoh menolak persaksian bahwasanya orang itu adalah Rabb, Dajjal itu adalah Rabb. Masya Allah. Dan untuk upaya kedua Dajjal melampiaskan kejengkelan terhadap pemuda itu, dia bunuh lagi, dia berusaha ngebunuh ya laki-laki tersebut. Akan tetapi Allah pun melindungi dirinya. Dalam satu riwayat dijelaskan, ya seakan-akan ada lempengan sesuatu yang menghalangi ya pedang atau senjata tajam yang digunakan Dajjal untuk ya menggorok leher pemuda tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga pada akhirnya disitulah Dajjal benar-benar memiliki banyak pengikut, kemudian dia bergerak ke wilayah Syam. Ya, dan nanti membuat base camp di sana. Ya, karena waktu sudah cukup malam, ya insyaallah kita akan lanjutkan tentang peristiwa tanda-tanda besar hari kiamat ya pada pertemuan yang akan datang. Ya, jika ada pertanyaan, fadhal sebelum ana tutup. Fadhal ya akhi. Ia memenjarakan Dajjal. Baik, wallah alam bisawab, tidak ada keterangan di dalam hadis ya yang menjelaskan siapa tuh yang memenjarakan Dajjal, karena keadaan yang ditemui oleh Tamim Ad-Dari di pulau yang dia datangi saat dia terdampar, ya keadaannya sudah terikat, terbelenggu oleh rantai yang besar. Ya, tangannya terbelenggu ya dengan lehernya. Begitu juga kakinya diikat dengan rantai. Baik, wallah alam bisawab. Sehingga untuk perkara-perkara yang tidak disebutkan di dalam dalil secara tegas, maka kita ya tidak melampaui batas. Wallah alam bisawab, tidak ada keterangan. Ada lagi pertanyaan, jemaah? Fadhal, antum. Ayo. Iya. Naam. Taib, barakallahu fikum. Wallah alam bisawab. Ya. Tentang hal ini ada juga orang-orang kafir sangat mungkin mereka masuk ya dengan sebab mereka menyembunyikan tentang identitasnya. Sangat mungkin kan? Sangat mungkin. Tapi kemudian dalam rangka untuk menjaga kesucian kota suci Madinah, Allah pun menyeleksi ya dengan cara di saat ya terjadinya gempa 3 kali ya, maka keluarlah golongan orang-orang yang memang tidak layak berada di kota suci Madinah. Allah alam bissawab. Demikian. Fadhal. أيوة. أيوة. Iya. Kota suci. Nam Haddul Haramain, batasan kota suci ya. Ayo, barakallahu fiikum. Baik, berkaitan dengan umur Dajjal, wallah alam bissawab. Yang jelas ketika peristiwa pertemuan Tamim Ad-Dari dengan Dajjal di pulau terpencil tersebut ya, dan kemudian dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ceritanya ya. Ya, keadaan Dajjal ya sudah dalam keadaan terbelenggu. Kondisi Dajjal terbelenggu dan sosoknya digambarkan yang tadi sebagaimana yang kita sudah simak bersama ya, dalam keadaan ya ciri-ciri fisik yang memang tubuhnya besar tapi tidak tinggi
ya, rambut keribo dan sebagainya. Adapun usianya memang tidak dijelaskan, ya, berapa tahun usianya, maka kita tidak perlu mengetahui tentang hal itu karena memang tidak ada nas yang menjelaskan tentang hal itu. Yang jelas keberadaannya sudah ada, ya, keberadaannya sudah ada. Dia bukanlah simbol sebagaimana diyakini sebagian kalangan, oleh sebagian kalangan, tapi dia adalah memang sosok manusia, ya, manusia Bani Adam. Memang banyak sekali riwayat-riwayat nanti apalagi tentang Ya'juj Ma'juj. Itu asalnya dari mana tuh? Keturunan mana? Keturunan siapa? Sebagian kalangan itu mengatakan keturunan dari Nabi Nuh. Ya tentu semua berasal dari Nabi Adam. Tapi setelah peristiwa, ya, banjir besar, ya kan, generasi manusia di zaman Nabi Adam kan selesai semua tuh. Ya, maka kemudian yang berkembang biak adalah generasi, ya, Nabi Nuh, anak-anak Nabi Nuh yang ada 4 tuh. Di antaranya Yafis, Sam, Ham. Ya, dan satu lagi di antara sebagian ulama katakan Kan'an yang kemudian, ya, mati kan. Taib, dari 3 ini Yafis, dari Yafis inilah kemudian nanti yang merupakan nasabnya dari kalangan Ya'juj wa Ma'juj. Muncul lagi riwayat Israiliyat yang mengatakan Ya'juj Ma'juj itu berasal dari spermanya Nabi Adam ketika beliau mimpi basah itu, ya, mimpi, kemudian spermanya, ya, tumpah ke pasir. Nah jadilah tuh yang percampuran pasir dan spermanya Nabi Adam, ya, Ya'juj wa Ma'juj. Nah itu ada juga tuh riwayat yang diangkat, ya, tapi ini riwayat yang Israiliyat. Artinya kalau memang di dalam nas tidak disebutkan secara tegas tentang hal-hal yang seperti itu, berarti ya kita tidak berani dan tidak perlu untuk, ya, mengorek lebih dalam. Yang jelas diinformasikan keadaan Dajjal sudah seperti itu, ya, terbelenggu dan memang sosok yang besar tapi enggak tinggi, ya. Demikian, Allah alam bissawab. Jadi tidak ada keterangan yang tegas menjelaskan tentang usia Dajjal. Ya kita bisa perkirakan aja. Itu masa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan 1000 atau 15 abad yang lalu, ya, Masya Allah. Berarti kalau ukurannya seperti itu, ya, sejak Nabi sampaikan dan benarkan ceritanya Tamim Ad-Dari, ya, yang jelas sudah lebih dari 1500 tahun tuh. Subhanallah, ya. Taib. Adapun berapa pastinya Allah alam bissawab. Adapun yang kedua tadi apa? Kata kuncinya katanya. Batas Haddul Haramain, ya, batas 2 kota suci dari dulu sampai sekarang itu tidak berubah, Pak. Ya. Perbedaannya adalah di masa sekarang pemerintah kerajaan Saudi Arabia itu membuat simbol-simbol untuk menandakan, oh ini ada disebut Haddul Haramain. Jadi nanti mudah-mudahan kita bisa kembali berangkat umrah atau haji di saat antum city tour atau bergerak untuk ambil miqat, ya, dari Madinah menuju Mekah, biasanya nanti ditunjukkan, Pak, itu lihat ada semacam kayak gapura. Itu ada tulisannya Haddul Haramain, batasan kota suci. Selepas dari wilayah tersebut berarti sudah bukan termasuk tanah haram. Ya, jadi dari dulu tidak pernah berubah. Nah, wilayah itulah yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Ya, makanya tadi dikatakan, ya, dia bisa, ya, membuat base camp di wilayah Juruf. Ya, di wilayah Juruf, satu tempat juga yang namanya Sabkhah di daerah Juruf. Tempatnya namanya Sabkhah, ya, di daerah Juruf. Yang para ulama katakan itu letaknya, ya, dari kota suci Madinah sekitar 2 atau 3 kilometer. Nah, tapi secara pribadi anak sendiri pun belum mengetahuinya. Tapi menjadi, ya, apa ya, satu keinginan untuk sekedar tahu nanti, ya. Nah, taib, Allah alam bissawab. Jadi gitu, Pak, ya. Jadi batasannya memang tidak pernah berubah dari sejak dahulu. Allah alam bissawab. Terakhir, fadhil Bapak. Ayo. Masya Allah, barakallahu fikum. Pintu taubat tertutup itu adalah di saat matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Masya Allah, di saat itulah taubat menjadi sia-sia. Karena keadaan taubat seorang menjadi sia-sia ada pada 2 keadaan. Yang pertama, ya, di saat, ya, nyawa kita sudah sampai kerongkongan. Ya, yang kedua di saat matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Makanya saat itu nanti manusia, ya, ini secara singkat saja, nanti kan akan jelaskan secara rinci. Ya, di saat itu manusia menyadari tentang perubahan fenomena alam yang terjadi di langit. Fenomena alam yang terjadi di bumi, yang munculnya peristiwa pada Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Isa turun, kemudian Ya'juj Ma'juj muncul. Itu kan peristiwa besar nih, terjadi di muka bumi. Kemudian terjadi lagi peristiwa yang luar biasa terjadi di langit.
Sehingga manusia mulai sadar dan mereka kemudian beriman kepada Allah. Amantu billah atau amanna billah, kita beriman kepada Allah, tapi kemudian keimanan mereka sia-sia. Kenapa? Karena sudah masuk fase di mana taubat seseorang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, na'udzubillah wa nasallallahu alaihi wasallam. Ini Pak ya. Mudah-mudahan manfaat ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.